Ya materi pertanyaannya tadi ya banyak ya, jadi sangat kritis tentang apalagi niat maju pilkada, apa yang melatar belakangi, terus kemudian apa pandangan pertanyaan juga bagaimana pandangan tentang kota Semarang, apa yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pertanyaan selanjutnya komitmen terhadap partai serta apa ya tadi ya, apakah sudah yakin untuk maju sebagai satu. Saya sudah menjawab semuanya dan tentu kita berharap bahwa pertanyaan-pertanyaan itu saya kira kawan-kawan dari Gerindra sudah memahami. Jadi yang jadi inti jawaban Bapak atau jadi inti materi Bapak, Pak? Inti materinya ya saya kira dari sisi niat, pertanyaan niatnya untuk maju dalam rangka yang memang sering saya katakan bahwa seorang pemimpin di kota Semarang kan harus memahami betul tentang karakteristik. Kalau saya selalu mengatakan bahwa bukan Ibu Pertiwi tetapi Bumi Pertiwi kota Semarang ini memang harus betul-betul kita bawa agar kemudian Bumi Pertiwi ini dari sisi lingkungan, kemudian infrastruktur, akses pendidikan, akses kesehatan, agar masyarakat betul-betul merasakan yang namanya sebuah kesejahteraan. Masyarakat bisa happy, sama saya kira dengan rencana pembangunan jangka panjang kota Semarang yang sudah apalagi dibuat kemarin bahwa Semarang adalah kota yang layak huni dan berkelanjutan. Layak huni saya kira ya memang harus betul-betul terlihat di lapangan. Kalau memang kita sudah punya komitmen untuk menjadikan kota Semarang sebagai kota layak huni, jangan sampai ada satu warga atau kelompok masyarakat yang merasa bahwa dia belum merasa layak huni. Kan gitu ya. Nanti kita inventarisasi kira-kira lokasi atau wilayah-wilayah yang tidak layak huni itu mana saja, kan harus seperti itu. Kemudian dari sisi transportasi, pendidikan dan kesehatan, saya kira sudah baik. Semarang sudah apalagi indikator makronya kan sudah baik. Tinggal memang jangan sampai terjadi degradasi. Artinya bahwa mempertahankan 5 tahun ke depan ini adalah sebuah sangat sulit ketika tidak ada sebuah komitmen yang sangat kuat tentang bagaimana mempertahankan kondisi ini agar tetap stabil. Di lain pihak, apa langkah-langkah kita untuk mempertahankan agar tetap stabil dengan perubahan yang besar-besaran terhadap kota Semarang ini, kan kita bisa melihat bahwa apakah kita siap menghadapi 5 tahun ke depan, itu tergantung daripada hitungan kita, pemetaan kita tentang kota Semarang sendiri. Baru yang eksternal baru pertama kali. Jadi kita itu mengundang orang yang saya rasa sudah setengah serius. Maksudnya setengah serius itu sudah ada komunikasi awal. Jadi kita tidak buka pendaftaran, takutnya kalau buka pendaftaran itu hanya guyonan. Ini langsung kita lakukan penjajakan, nanti ada proses pendalaman lagi. Jadi lebih pada kesiapan lahiriah batiniah seorang calon kepala daerah yang mau menunggangi kapal Gerindra. Kalau Pak Iswar sendiri tadi seperti apa hasil interviewnya? Pak Iswar termasuk orang yang luar biasa potensial menurut saya, karena dia sudah punya kapasitas sebagai sekda. Tentu kalau tadi bicara tentang visi misi pembangunan kota Semarang itu dilentrehke yang cukup panjang dan bagus, saya kira ini juga sudah pas begitu terkait dengan visi-visinya gitu ya. Jadi sudah pas untuk menjadi calon, tetapi kan juga kita bentuk ada tahapan berikutnya, dan tentu kita juga akan menerima
kedatangan tamu-tamu yang lain yang kita undang yang lainnya, dan tentu ini akan kita sampaikan ke DPP melalui DPD sejauh mana pendalaman maupun penjajakan yang kita lakukan. Internal kemarin kita sudah melakukan, kita dalami ketika ada kader potensial yang ada di internal sudah kita undang Pak Mualim dan Mas Yudi.